Selamat datang di channel Taktik Pet Otak-atik Dunia Pet bersama saya Rio Robo dan teman kameramen saya Bung Ivan. Kita akan ulas sedikit sebuah catry fenomenal di Yogyakarta yang bergerak di kucing Persia dan Maine Coon. Sebelum itu silahkan bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan tentu saja kalian harus share video-video yang kami bagikan di konten-konten sebelumnya. Cuaca cukup panas, jadi kita akan langsung masuk ke markas mereka. Ya, ini adalah markas mereka, catry yang saya ceritakan tadi. Mereka baru pindah di sini 10 hari yang lalu. Jadi kita akan lihat seperti apa di dalamnya, karena belum banyak orang yang tahu. Kita akan coba lihat siapakah mereka. Permisi. Halo. Wah, inilah mereka, owner dari Bittersweet Catry. Kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Ya, ini tadi seperti yang saya ceritakan tadi, kita sudah di markasnya Bittersweet Catry. Mereka baru ada 10 hari pindah di tempat baru ini. Cukup dingin, suasananya juga cukup homey. Kita akan kulik-kulik sedikit tentang kehidupan mereka dalam memelihara kucing, terutama di dunia groomingnya, karena mereka salah satu groomer yang istimewa di Yogyakarta. Kita akan sedikit berkenalan dengan dua mas yang memiliki kucing hebat. Di depannya juga sudah. Mas siapa? Saya Mimo. Ini Saya Hendra. Mas Mimo dan Mas Hendra. Jadi kita akan sedikit sepupu. Ya. Kita akan sedikit mengulik kehidupan mereka dalam mereka memelihara keseharian kucing-kucing istimewa yang ada di depan ini. Sudah berapa lama Bittersweet ini menjadi catry? Catry 2018 November tanggal 5. 5 November 2018. Ya. Untuk ICA atau CFA organisasinya? ICA. CFA-nya 3 bulan setelah itu sepertinya. Oh, berarti sudah double sertifikat ya? Ya. Sudah double sertifikat. Rata-rata kucingnya double. Rata-rata kucing ada di sini double sertifikat. Jadi yang saya mengenal mereka pertama kali saat itu adalah mereka ikut di sebuah show dan langsung menampilkan kucing-kucing yang istimewa. Saya belum kenal mereka saat itu dan siapa mereka saya juga tidak tahu. Ternyata mereka cukup welcome untuk membagi formula-formula groomingnya kepada kita semua. Kita akan sedikit mengulik langsung seperti apa sih grooming yang mereka lakukan untuk kucing-kucing seperti di depan ini. Ya, di depan kita sudah ada kucing dari Bittersweet. Kita akan coba tanya ke mereka tips dan trik agar kita tetap bisa menjaga kucing Persia kita seistimewa ini. Kira-kira langkah awal apa ini yang harus dilakukan kita sebagai pecinta kucing untuk bisa menjaga kucing tetap istimewa seperti ini? Yang pertama mestinya groomingnya yang rutin. Terus pemilihan produk yang tepat pastinya. Kalau untuk Persia kita biasanya paling lama seminggu sekali. Biasanya juga 5 hari sekali atau 6 hari sekali. Pokoknya tidak lebih dari 1 minggu. Harus grooming basah. Grooming basah. Kalau untuk perawatan harian, jadi kan kita harus jaga bulu ini supaya tetap istimewa seperti ini. Sobat Taktik pasti juga penasaran dong, kayak apa sih tips dan trik dari Bittersweet ini? Kalau untuk harian selain grooming, jadi ke grooming itu menurut saya itu memang harus spesial karena ketika kita mau ada show, groomingnya nggak terlalu repot. Jadi saya grooming harian itu ya formulanya hampir sama kayak grooming show. Mungkin cuman ada beberapa produk yang nggak kita gunakan. Seperti itu produk yang berat. Jadi yang berat kita gunakan ketika mau show aja atau kita gunakan 1 bulan sekali. Itu ada beberapa. Dan untuk dailynya yang pasti harus ada digrease-nya untuk membaminya, sampo-nya untuk menutrisi bulu, sama kondinya buat menyempurnakan. Itu wajib punya. Itu nanti bisa kita lihat produknya ya. Jadi senjata rahasia dari catry istimewa ini akan kita kupas tuntas di channel kali ini. Kalau untuk sekarang begini, kucing ini kan pasti
dari awalnya nggak mungkin langsung akan di grooming kan? Ya. Jadi harus diapain nih? Misalnya kucing kita ada kucing seperti ini harus diapain? Jadi kalau grooming itu sebenarnya daily ya, memelihara setiap harinya. Dari kucing untuk persia setiap hari itu idealnya dia harus disisir, dibersihkan matanya, ya. Itu wajib ya. Plus diberikan bedak untuk mata ya, bedak untuk stain di mukanya dia, itu wajib setiap hari. Karena jadi sekali lagi grooming itu bukan menyulap ya, bukan menyulap kucing. Grooming itu sebenarnya merawat, memelihara dalam daily-nya dia gitu. Itu salah satu yang harus kita pelajari. Grooming itu bukan menyulap kucing akan menjadi istimewa, ya. Tetapi harus ada langkah setiap harinya kita bertanggung jawab untuk kucing-kucing peliharaan kita di rumah. Itu salah satu tips dari Catri Istimewa ini. Lanjut. Jadi ya kucing bagus itu bukan karena waktu kita menampilkan bagus itu bukan sulapan hari itu, tapi karena rawatannya harian. Ya yang mandi rutin itu tetap menggunakan sampo yang bagus, pemilihan produk yang tepat. Itu aja sih. Oke. Jadi kita nggak kesulitan ketika akan meng-grooming show, menampilkan yang mewah itu nggak terlalu sulit karena sudah sehariannya seperti itu. Sudah dirawat dengan standar istimewa. Kucing seperti ini berarti habis di grooming ya untuk supaya kita dapat kualitas seperti ini. Iya, habis grooming nggak ini? Kapan terakhir grooming? Ini terakhir grooming seminggu yang lalu ya. Hah? Seminggu? Hari Sabtu, tanggal 10. Iya, 10. Sobat Taktik, kucing ada di depan kita ini bukan mau diambil oleh channel kami baru di grooming, tetapi 1 minggu yang lalu kucing ini baru di grooming. Jadi kondisi 1 minggu yang lalu masih seindah ini. Kira-kira tipsnya apa ini kok bisa kucing tetap seistimewa ini walaupun sudah 1 minggu? Nah tadi sebelumnya sudah kita sampaikan ya untuk penyisiran, untuk perawatan setiap harinya. Nah mungkin saya bisa kasih tips sih untuk grooming keringnya. Biasanya saya menggunakan satu formula. Biasanya saya menggunakan spray. Boleh dong diinfoin ini. Untuk spraynya itu macam-macam sebenarnya, tergantung pilihan. Cuman untuk saya kan ini Persia dan spray ini kandungannya juga selain buat bulu ringan juga bagus. Nanti coba saya praktekkan. Kita akan coba kulik sedikit cara mereka merawat kucing dengan formula-formula istimewa yang mereka miliki. Gimana kira-kira Mas Mimo, apa langkah awalnya kita mau sedikit belajar? Nah setelah dibersihkan mata, biasanya kita grooming kering. Nah grooming kering kita gunakan spray yang seperti saya sebutkan. Kita tinggal pilih itu ada beberapa. Nah kalau saya biasanya menggunakan spray yang mengandung kondisioner. Spray yang ada kondisionernya? Ya, ini spray ini mengandung kondisioner. Jadi melindungi bulu yang kering itu akan menjadi terlihat lebih lembut. Nanti Mas Rio pegang ya. Ini aku coba pergunakan. Ini jaraknya kurang lebih 30 cm seperti ini. Jadi nanti agak basah sedikit, tapi nanti dia kan kita blower nih biasanya. Karena di sini nggak memungkinkan kita blower ya. Jadi aku contohin aja cara penggunaannya. Sobat Taktik, perhatikan juga cara menyisirnya. Jadi ada sedikit perbedaan cara menyisirnya. Coba Sobat Taktik perhatikan tips-tips yang diberikan. Ini biasanya kalau di blow langsung kering dan terus terlihat ringan gitu. Nah, kita nggak pakai blow, kita pakai tangan nih. Akan kelihatan halus lagi seperti itu untuk dahi. Kalau untuk ekor nyisirnya searah. Cuman kalau ketika kita mau show kita bisa ngembangnya nyisirnya ke bawah. Berlawanan. Ya, betul. Tapi ini karena untuk harian sesuai arah bulu aja. Nah, untuk muka kita gunakan sisir yang kecil. Sobat Taktik bisa perhatikan channel kami sebelumnya, di konten kami sebelumnya kami juga pernah ulas sedikit tentang sisir.
Jadi kita di sini langsung praktek dengan masternya. Mas Rio bisa pegang bulunya. Oh ya. Hasilnya walaupun hanya dengan tadi penyisiran dan semprot tadi, karakter bulunya lebih lembut, tetapi tidak jatuh, tetap ada mengembangnya. Oke, ini hanya untuk harian aja. Untuk sudah harian cukup ini. Sudah cukup. Tidak perlu repot-repot. Cuman di spray, langsung di blow kering aja 5 menit. Lap mata, selesai. Perawatan seperti itu aja. Formulanya bisa didapat di mana? Bisa dibeli di Bittersweet, bisa. Sobat Tatik, ini mereknya mohon maaf kelihatan. Tapi bisa langsung tanyakan aja. nanti silakan ditulis di kolom komentar bila Sobat Tatik ingin memiliki produk-produk yang kami sebutkan tadi. Setelah disisir seperti ini, terus kita ngapain lagi? Sudah kita masukin cat room yang ber-AC tentunya. 24 jam untuk AC-nya untuk Persia. Untuk Persia. Ya, karena itu akan membantu pertumbuhan bulu lebih cepat dan lebih mengembang sempurna juga. Ya, untuk bulu lebih lebat ya, nanti dia untuk menjaga suhunya kan. Terus kedua biar dia juga nggak panas, karena kalau kucing-kucing yang berbulu ya, apalagi yang panjang seperti Persia, kalau kondisi lingkungannya terlalu panas juga nggak bagus kan, nanti jadi lembab. Di suhu berapa kira-kira ada tips? Di suhu berapa? Bulu dua-duanya. Ya itu kan suhu AC-nya ya. Ya, suhu AC-nya di kita sekitar ya 18 sampai 22 lah gitu. 18 sampai 22 tergantung cuaca di lingkungannya. Jadi ini Mas Rio, untuk spray tadi itu semakin lama dia akan semakin ngembang. Ini seperti ini. Mas Rio bisa lihat, semakin kering dia akan semakin kelihatan teksturnya, bulunya lurus, ya kan? Dan disentuh dia akan lebih lembut. Jadi salah satu tips lagi yang Sobat Tatik harus tahu bahwa hasil dari semprot tadi, magic semprot tadi adalah bulu bisa tampak, mungkin di kamera bisa tampak. Ini kita tidak sentuh sama sekali, tetapi dia hanya terkena sedikit angin saja, mengembangnya sudah cukup istimewa. Kira-kira ada tips apa lagi nih yang bisa kita ulik dari perawatan kucing ini? Misalnya seperti telinga, kenapa wajahnya bisa istimewa seperti ini? Apakah harus setiap hari dibentuk atau seperti apa? Kalau untuk kucing Persia, ketika dia tidak show, kita hanya merawat pertumbuhan bulunya saja. Jangan sampai kusut, jaga stand-nya, jangan sampai ada bulu yang rusak atau patah. Hanya itu saja. Biarkan dia tumbuh semaksimal mungkin dan alami. Ketika kita mau show 2 minggu atau seminggu sebelum show, itu baru kita bisa membentuk kucing itu dengan melihat pertumbuhannya, materinya seberapa panjang ketika dia mau show. Nah, nanti ada teknik trimming pun juga kita melihat materinya. Kalau materinya kucing bulunya Persianya nggak terlalu lebat sekali, model trimmingnya seperti apa, itu beda. Ada sendiri-sendiri ya, berarti. Benar sekali. Oke. Sobat Tatik, kita sekarang akan lihat koleksi-koleksi sampo-nya yang digunakan oleh Catri yang istimewa ini. Ini sebenarnya satu merek, cuman mereka kayak beda ingredient aja sih. Jadi sesuaikan aja pengen mau pakai yang mana. Kalau saya biasanya tipsnya setiap mandi itu ganti. Setiap mandi ganti, setiap grooming ganti. Yes. Jadi setiap misalkan minggu ini kita mau misalkan pakai ini pakai aloe vera. Nah, untuk step berikutnya saya menggunakan yang tulang sutra. Untuk minggu berikutnya saya menggunakan yang madu. Jadi saya putar. Kenapa seperti itu? Karena nutrisinya biar berbeda. Ibaratnya kalau orang makan bukan ayam doang, tapi minggu besok daging, minggu besoknya misalkan protein dari tempe, ya berputar begitu. Jadi seperti itu. Jadi tipsnya adalah mengganti nutrisi sampo-nya setiap kali grooming minimal 3 lah. Itu untuk sampo-nya. Kalau awal pertama kali kita harus pakai apa ini? Pertama digrease untuk membuang. Nah, digrease itu kan ada 2. Kita bisa gunakan cream grease-nya atau kita bisa gunakan ini yang liquidnya. Begitu. Setelah digrease-nya kita gunakan sampo-nya tadi. Sampo tadi ada 3 formula. Sampo ya. Sampo. Habis sampo standarnya adalah conditioner.
Dan ini cukup kalau untuk harian cukup. Tapi ketika mau show tinggal kita tambahin volume. Ini berarti semua mereknya satu merek, tetapi berbeda fungsi. Ya, beda fungsi, beda isian, beda nutrisinya. Oke. Begitu. Ini juga volume. Nah, tinggal kita pilih sih mau suka yang mana. Maksudnya dalam pegangan tangannya ketika mandi lebih suka yang mana, itu aja. Berarti kita harus sebenarnya sebagai pemilik kucing yang ingin memandikan kucing sendiri, kita harus tahu tentang fungsi-fungsi ini dong. Betul. Iya, ya. Kalau yang ada model-model seperti ini, yang ada semprotan. Nah, ini untuk finishing. Ini volume juga. Jadi ini adalah cocokannya dengan ini kan. Sama. Ini kan sama-sama volume. Nah, setelah ini step selesai ini, nanti pas kering kita gunakan seperti tadi yang dipraktekin. Oh, yang dipraktekin tadi seperti ini. Ya, tapi fungsinya. Ya, betul. Fungsinya. Karena tadi yang kita praktekin yang buat kondisioner kering, ini untuk volume. Jadi kalau ini ditambahkan ini nanti keringnya akan jadi kelihatan lebih mewah. Seperti itu. Jadi sebagai groomer atau sebagai pemilik kucing harus tahu pemilihan produk yang tepat. Intinya itu, jangan kita cuma tahu produk mahal tapi nggak bisa gunain. Jadi kayak buang uang sia-sia sih. Mending beli bagus sekalian tapi tahu fungsinya. Jadi nggak buang-buang waktu, tenaga sama uangnya. Demikian Sobat Taktik, waktu singkat yang kami gunakan untuk berkunjung di catering istimewa ini. Kita sudah kulik-kulik strategi-strategi mereka dalam merawat kucing harian sampai dengan penggunaan produk-produk yang mereka gunakan di show. Tetap ikuti channel kami Taktik Pet karena dunia pet masih sangat luas dan kita akan terus mengulik banyak-banyak catering atau kennel atau bahkan breeder. Salam pet.